pagi teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di sesi terakhir ya, sesi 3 untuk pendampingan dari penulisan artikel jurnal. Nah, saya ingin sharing, walaupun mungkin ada yang sudah menggunakan juga ya barangkali ya untuk menilai, karena kan ini di tahapan terakhir, walaupun tadi alhamdulillah sudah ada 2 orang yang menyatakan dapat LOE ya. Jadi sebenarnya mungkin untuk target saat ini sudah terpenuhi gitu ya. Tapi saya pikir tidak ada salahnya kalau saya bisa sharing untuk penggunaan Mendeley ya, karena beberapa jurnal atau banyak jurnal juga mewajibkan pada author untuk menggunakan reference manager ya. Nah, Mendeley kan merupakan salah satu mungkin yang paling populer ya di antara 3 yang lain. Di antara 3 ya. Jadi ada EndNote, kemudian ada Zotero. Zotero cukup baru, tapi saya pikir selama Mendeley belum berbayar, walaupun tadinya sempat ditakut-takutin ya. Tahun lalu itu saya sudah kata teman saya, Bu, Mendeley mau berbayar Bu, udah migran ke Zotero. Ya udah, saya ikut install juga Zotero gitu ya, tapi ternyata sampai hari ini Mendeley masih bisa dipakai. Ya, barangkali yang sudah pakai, kalau tadi saya lihat ada yang sudah menggunakan ya, tapi bukan yang masih pakai format footnote ya. Kalau yang lain siapa yang sudah pernah pakai? Bu, alhamdulillah udah. Oh ya, wah ini Pak Fahmi kayaknya boleh tidur Pak. Saya juga. Iya, Bu Dina juga sudah ya. Ya baik, nggak apa-apa. Mungkin preferensi ya. Di artikel. Ya baik, mungkin. Ya. Ini koneksinya putus-putus ya. Ya. Suara saya putus-putus tidak? Kalau Ibu. Suara Ibu lancar Bu. Oh ya. Budina aja. Baik. Kayaknya gini lancar Bu. Ya. Kita off cam ya, coba. Ya, baik. Mungkin saya kasih pengantar sedikit ya sebelum teman-teman praktek. Tapi di laptop masing-masing sudah terinstall ya. Saya minggu lalu sudah pesan ke Pak Budi ya. Mudah-mudahan sudah sampai pesannya. Sudah. Ya Bu, alhamdulillah. Keberatan juga. Menyimpan memasang Mendeley di laptop masing-masing. Oke. Ya. Nah, ini ternyata belakangnya Mendeley itu adalah Elsevier ya. Elsevier ini satu jurnal. Ini sekali 3 uang dengan Scopus, jadi dia juga menyiapkan sekaligus untuk reference manajernya ya. Ini sebenarnya kalau orang-orang bisnis melihat, wah ini strategi bisnis yang lengkap, sangat lengkap ya. Tapi saya pikir nggak apa-apa. Kita husnuzon saja bahwa ini juga membantu kita, memudahkan kita. Nah, aplikasi ini bisa kita pakai untuk mengutip, kemudian ya dalam penulisan, pembuatan daftar pustaka ya secara otomatis. Nah, untuk teman-teman yang belum punya bisa pasang ya aplikasi Mendeley-nya, masuk ke Mendeley-nya, kemudian bisa register menggunakan akun, biasanya mintanya Gmail ya. Nah, untuk menyambungkan antara MS Word ya, jadi kalau kita bekerja di Word, nah kita bisa buka aplikasi Mendeley di Word ya, jadi teman-teman bisa login ke Mendeley-nya, kemudian nanti ada welcome, nah itu bisa di-install di Word ya, di plugin atau dihubungkan gitu ya antara Mendeley dengan Word. Nanti kita lihat bahwa di Word itu dia si Mendeley udah langsung ada di situ. Nah, apa sih kegiatan yang bisa kita kerjakan di sini ya? Jadi kan pasti dalam kita melakukan penelitian ya, dalam menyusun artikel, nah kita kan punya banyak bahan bacaan ya. Jadi bahan bacaan, apalagi kalau sekarang kan semua sudah dalam bentuk soft file ya. Jadi bacaan tersebut ya
baik buku, artikel, ataupun misalnya manuskrip yang lain ya dalam format PDF atau Word. Nah itu bisa kita kumpulkan gitu ya. Nah biasanya sih memang mungkin di laptop masing-masing kan semua sudah punya folder nih, misalnya folder penelitian, kemudian nanti di situ ada folder untuk referensi ya, jadi sumber-sumber bacaan yang kita gunakan. Nah itu kita bisa buatkan juga nanti di Mendeley. Nah, kita punya folder sendiri gitu ya di Mendeley. Nah yang dari folder di laptop kita untuk penelitian itu atau untuk artikel kita bisa pindahkan ke sana. Nah teman-teman bisa caranya sih kalau mau yang tradisional ya bisa pakai add files ya, atau juga sebenarnya memungkinkan juga gitu ya, kita tinggal pindahkan saja dalam 2 layar di laptop kita, itu otomatis sudah masuk biasanya ya. Nah kita juga bisa mensinkronkan ya file yang sudah ada ini dengan menggunakan menu synchronize ya di sini. Nah, kemudian kita perlu lihat kelengkapan data referensinya ya. Jadi ada mungkin yang dia tidak, namanya belum lengkap gitu ya, atau mungkin tahunnya belum ada ya dan sebagainya. Nah, ini kita bisa lakukan ya secara manual ya. Jadi kita klik file, kemudian kita bisa entry secara manual. Nah, sebelum kita input itu ada pilihan dulu gitu. Ya, jadi di atas itu nanti ada type. Nah, itu kita bisa pilih apa sih referensi yang akan kita inputkan di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pilihnya artikel, nah itu dia langsung menyediakan kelengkapan untuk artikel itu apa saja. Kemudian kalau kita pilih buku, nah itu dia juga menyediakan kelengkapan untuk buku apa saja data yang harus kita masukkan. Nah, jadi kalau misalnya buku ya, jadi ada nama penulis ya, tahun terbit, kemudian ada judul buku juga. Nah kemudian kita bisa inputkan ke situ sesuai dengan panduan penulisan ya, karena kan referensi di jurnal itu bisa beda-beda ya. Ada yang nama kedua atau nama ketiga gitu yang dituliskan di depan, kemudian nama awalnya itu di belakang ya, disingkat. Ada yang menuliskan dengan nama lengkap saja semua sesuai urutan gitu ya. Kata pertama, kata dua, kata ketiga, nah seperti itu. Nah kemudian ya kita bisa masuk ke artikel kita yang sedang kita tulis di Word ya. Nah di situ nanti kita bisa masukkan si referensi yang akan kita kutip ya di belakang kutipannya ya. Jadi nanti teman-teman di kalimat mana ya yang akan mencantumkan atau akan mensitasi gitu ya penulis tertentu. Nah itu silakan disimpan di situ nanti dengan reference, kemudian insert atau edit di citasinya. Nah ini kalau kita kerjakan itu nanti otomatis dia akan muncul gitu di belakang kutipan. Nah indikatornya biasanya apa? Background dari nama penulis dan tahun ini sudah abu-abu ya, itu artinya dia memang sudah link gitu ya dengan file yang kita simpan di Mendeley. Nah setelah semua masuk ya kita citasi dalam teks ya atau di dalam naskah tulisan kita, nah itu setelah itu ya kita di bawah tinggal memanggil untuk daftar pustaka, secara otomatis nanti kita bisa insert bibliografi. Nah itu semuanya otomatis akan langsung ada di dalam section untuk daftar pustaka. Nah kita tinggal lihat ya, bisa diperbaiki lagi kalau misalnya ada data yang belum lengkap ya. Nah ini proses bisa kita ulangi hingga semua informasinya itu sudah ada di situ ya, muncul secara lengkap. Oke, nah ini 3 yang lain ya. Jadi ada EndNote juga, kemudian ada Zotero, kemudian ada Report ya. Ini bisa dipakai. Mungkin 2 ini ya yang cukup familiar ya, yang bisa dipakai di Mendeley. Oke, nah kita coba lihat sekarang contoh ya. Jadi contoh bagaimana kalau misalnya kita punya artikel, kemudian kita akan melakukan citasi ya.
Nah, sebelumnya mungkin saya bisa perlihatkan dulu untuk di Mendeley-nya ya. Jadi oke, nah ini tampilan yang ada di Mendeley. Jadi teman-teman bisa buatkan di My Library ini folder ya. Jadi misalnya saya sedang menyusun artikel tentang digital religion. Nah, di sini sudah saya simpan semua sumber bacaan ya. Jadi baik dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk Word, ini bisa di sini. Nah, jadi kalau kita lihat misalnya di sini, ya. Ini Huberman ini kalau kita lihat type-nya dia adalah jurnal artikel ya. Jadi teman-teman bisa pilih di sini ya. Di type ini ada banyak pilihannya ya. Kalau misalnya tidak spesifik, misalnya hanya generik, nah nanti dia juga akan mengeluarkan format yang umum gitu ya. Nah, syukur-syukur kita sudah tahu ini judulnya apa, dia jenisnya apa gitu ya. Nah, ini kita bisa pilih sesuai dengan jenis referensi yang format referensi yang akan kita pakai. Nah, kalau kita pilih jurnal artikel di sini, maka dia akan langsung memberikan di sini ada judul ya. Jadi ini otomatis sudah akan dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau menurut kita belum tepat, kita bisa perbaiki ya, bisa edit secara manual di sini ya. Jadi ini judul dari artikel yang akan kita kutip. Nah, kemudian di sini ada autornya. Nah, kalau di sini penulisan autor dia formatnya itu menggunakan nama kedua ya, atau nama ketiga itu dia sebagai kata pertamanya. Kemudian nanti setelah itu yang nama awal itu di belakangnya disingkat sama dia. Jadi kalaupun kita inputkan seperti ini, maka yang muncul nanti di autor itu adalah begini. Nah, kemudian di sini jurnal. Nah, ini ternyata jurnalnya belum lengkap ya. Jadi ini bisa kita tambahkan secara manual. Ini jurnal apa gitu ya. Nah, kemudian ini terbitnya tahun berapa, kemudian volumenya, kemudian nomornya atau isunya ya. Nah, kemudian halaman di sini. Nah, sebenarnya sampai di sini sudah cukup ya. Kita karena abstrak nanti kan memang tidak akan muncul ya di daftar pustaka. Jadi informasi awal ini, nah ini yang harus kita lengkapi. Nah, ini kalau sudah semuanya, nah seperti ini Nah ini kebetulan ya ada beberapa yang akhirnya tidak saya pakai ya, jadi tidak saya lengkapi. Oke, ini yang sudah lengkap, ini memang kebetulan saya pakai. Jadi dari judul, kemudian autornya, kemudian nama jurnalnya, tahun, volume, kemudian isu dan halaman. Nah, kalau ini sudah lengkap, kita bisa pindah sekarang ke ininya, ke artikel ya yang mau kita gunakan atau yang akan kita linkkan dengan Mendeley. Oke, sebentar ini artikelnya. Oke, nah ini ya. Ini contoh sitasi pertama yang akan saya kutip di sini. Jadi biasanya kalau saya menulis itu sambil menulis kita sambil buatkan ya siapa ini yang mau kita cantumkan di sini. Nah biasanya kalau saya kasih warna yang lain dulu gitu ya, saya kasih warna merah atau apa dulu gitu ya. Jadi nanti ini yang mengingatkan kita untuk bahwa dia akan perlu kita isi dengan citasi begitu ya. Jadi misalnya di sini ada Johansen. Nah Johansen ini biasanya saya kasih ini dulu gitu ya. Nah sekarang saya akan mensitasi Johansen, tapi saya langsung linkkan dengan Mendeley ya. Oke, jadi di sini Johansen kita bisa insert ya. Maaf, kita bisa ke reference ya, reference. Nah kemudian sini ada insert ya. Di sini ada insert atau edit citasi. Nah dia akan
Nah, langsung muncul di sini ya. Jadi silakan kita sesuaikan, bisa berdasarkan autornya, bisa berdasarkan judulnya, atau bisa berdasarkan tahunnya. Ya, jadi kalau ini ya kita ke library aja langsung ya, kita linkkan ke sini ke Mendeley-nya. Nah, kemudian kita pilih Johansson ya, yang memang tadi saya akan simpan di sana. Ini ya, dia sudah tersambungkan di sini. Nah, ini dia sudah format citasinya sudah langsung ya. Jadi teman-teman lihat tadi bahwa Johansson ini sudah masuk di sini ya. Nah, indikatornya apa? Dia sudah berwarna abu nih, artinya dia sudah link dengan Mendeley. Nah, ini kita lakukan sampai semuanya sudah selesai nanti. Nah, di akhir kita tinggal buatkan daftar pustakanya ya. Jadi di sini di daftar pustaka, sebentar saya. Nah, kita panggil semuanya ya. Jadi di referensi ini kemudian kita insert bibliografi. Nah, semua citasi yang sudah kita tulis di dalam teks ya, atau di dalam naskah kita, nah nanti otomatis sudah muncul di sini ya. Nah, tinggal kita cek aja apakah penulisan namanya sudah sesuai dengan panduan atau belum ya. Nah, misalnya seperti ini buku ya. Nah, maaf, ini jurnal. Jadi yang miring itu adalah si nama jurnalnya. Atau kalau contohnya yang buku, ya. Nah, ini buku. Jadi yang miring itu adalah si judul bukunya, ya. Oke. Nah, ini pengantar singkat untuk Mendeley ya. Boleh silakan teman-teman yang artikelnya belum menggunakan reference manager mungkin boleh bisa praktek di sini biar sambil kita dampingi bersama-sama ya. Mangga silakan. Barangkali ada yang mau coba share screen artikelnya yang belum masih. Izin masuk, Bu. Ya, silakan Pak. Ini Mendeley-nya punya saya berbeda dengan yang tampilan tadi, apa memang belum diisi?